Welcome to my first vlog. Diawali dari Bandara Syamsuddin Nur. Aku nyampe tuh sekitar jam 4:30 sebelum subuh, guys. Welcome to my vlog. Soekarno Hatta dulu. Ini penerbangannya hari ini jam 7, tapi ini masih jam 5-an. Terus setelah naruh bagasi, outfit check sedikit, dan gak lama langsung flight to Jakarta. Welcome to Jakarta. Ini masih belum jam 8. Mau kemana ya kita enaknya? Alhasil aku mau cari experience baru, naik kereta sendirian ke Jakarta, guys. Karena kan biasanya aku tuh dari Soekarno-Hatta pakai gokar aja. Ternyata lebih ribet dan makan waktu sih menurut aku. Kalau aku prefer gokar, cuman kalau mau nyari experience ya oke lah naik kereta. Perkotaan. Finally aku sudah sampai di mana ya ini? Oh ya, di Sudirman Baru. Jadi habis ini aku mau OTW pesan gokar. Dari Sudirman Baru aku pesen gokar menuju Grand Indonesia untuk makan, guys. First stop di Dragon Hotpot. Ngambilnya di sini. Atau mau tambah lagi? 100 gramnya berapa? 100 gramnya 33.000 sebelum tax dan servis. Sumpah ini tuh porsinya gede banget, guys. Sampai aku tuh kayak begah gitu. Pokoknya kemana aja itu harus selalu ke Zara. Terus lanjut ke Zara buat ngeliat-ngeliat karena mau beli kotnya juga. Terus lanjut ke H&M buat beli mini skirt sama baju gitu. Gak kerasa itu udah malam, guys. Jadi aku langsung choose OTW ke Soekarno-Hatta lagi. Karena international flight aku itu malam ini. Terus sambil nunggu teman-temanku dateng, itu aku ke Tuleju dulu buat beli red velvet cake. Finally setelah ngumpul, check in, taruh bagasi segala macem, dan we ready to another flight. Tara. Sebentar lagi 1 jam lagi, guys, bakalan flight ke Beijing. Ini sudah di gate internasional tuh, di gate 8. Doakan semoga sampai selamat ke Beijing ya. See you in Beijing. Jadi this is my first flight pakai Air China. Gimana ya rasanya pakai Air China? Flightnya tuh panjang banget, guys, gede banget sumpah. Nih, misalkan kita kalau domestik itu kecil ya, terus pendek juga. Ini sepanjang ini sampai nomor 60-an. Ada dapat selimut. Ini ya selimut. Terus ada bantal dan di sininya TV-nya jadul. Tuh, nih apa ya nih, earphone dan segala macamnya kayaknya tuh, guys. BTW ini tuh long flight pertama aku, guys. Jadi tuh kayak deg-degannya parah. Dan gak lama pramugari itu udah bagi-bagiin makanan. Dari awal booking flight, untuk yang muslim itu bisa request momal, jadi Muslim of meal. Di sini aku dapat roti, terus buah, salad gitu, yogurt, sama makanan beratnya yang udah pasti halal. Karena ngantuk banget, jadi tiba-tiba bangun pagi. Sedangkan aku belum makan tadi, guys. Tuh coba lihat langitnya cakep banget. Kalau di Air China itu kita bisa ngeliat posisi kita lagi ada di mana, dan ternyata masih di sini. Masih sekitar 2 jam lagi baru nyampe Beijing. Setelah subuhan sikat gigi cuci muka, itu aku lanjut makan makanan yang emang tadi gak aku makan. Tuh ini menunya. Dia tuh kayak ayam rempah dan nasi uduk, dan surprisingly enak banget, guys. Ada mihun, oseng tempe, telur, roti, buah, salad, dan yogurtnya semuanya enak banget, guys. Untuk menu Air China yang ini itu aku rating 9/10. Flight dari Jakarta ke Beijing itu kurang lebih makan waktu 7 jam, dan welcome to Beijing. Setelah ini aku gak bisa nge-record lagi karena harus ngelewatin security check yang lumayan ketat, apalagi masalah power bank kemarin harus triple C ya, guys. Overall transit 4 jam di Beijing itu bikin aku takjub karena bandaranya bener-bener luas, gede banget, duty free-nya bener-bener mantep, lengkap. Pokoknya belum mulai bisa bikin kalap mata, hati-hati ya, guys. Next stop aku yaitu KFC untuk lunch. Nih mau nyoba KFC di Cina, gimana guys rasanya? Time to lunch, and this is my lunch. Kita coba egg tartnya dulu, karena di Indonesia tuh gak ada yang egg tartnya gini.
体积了，又是不能设计了，你在法庭里面可以了。 Ini ayamnya 如果 biasa 能 sama 温度 kayak 直 kita 接 ya. 它不能设就可以了。 Kalau ayamnya so-so aja sih sama. Yang terakhir popcorn chicken. Ayamnya itu pedes, asin, enak. So it's over, aku langsung ke gate untuk lanjut perjalanan to Japan. See you di Tokyo, guys. Ini posisinya aku udah di depan gate, sumpah beku banget pas keluar. Posisinya di sini aku belum pakai heat tech sama sekali, jadi langsung kayak kaget karena kan tadi indoor ya, tiba-tiba outdoor. Berhubung ini tuh my first 5 degrees dan my first winter trip juga, jadi kaget. Udah anget dalam pesawat, ternyata pesawatnya kecil guys, gak segede yang tadi. Mungkin karena gak long flight, cuman sekitar 3,5 jam. Finally, part yang paling aku tunggu itu makanan pesawat guys. Jadi ada 2 opsi, chicken atau meat. Aku pilihnya yang meat, tentunya udah request muslim meal. Menunya daging sapi yang dimasak kayak bumbu kari medok gitu, dan ternyata aku suka banget guys, enak. Aku rating 9,5/10. Gak kerasa ternyata udah nyampe guys. Jadi kami tuh sampainya tuh malam, dan tambah dagdikduk, welcome to Narita. Finally sampai ngedit hari ini aja, aku tuh berasa kayak mimpi. Terus di sini tuh ngelewatin beberapa security check yang lumayan ketat, tapi nggak seseram apa kata orang. Tapi di sini aku dan teman-teman itu benar-benar enjoy, dan finally ngelewatin eskalator viral ini. Kita sampai di Tokyo. Halo guys. Lihat sini. Jadi udah melalui proses imigrasi dan lain-lain guys. Tuh, aku udah berganti baju. Langsung ada berbelanja. Apakah aku harus belanja dulu malam ini? Jenis puding yukaku gitu, sama air mineral bisa. Jadi first step aku mau ngambil uang cash dulu guys. Tuh ada banyak banget. Nah katanya yang paling cuan gitu itu dari Seven Bank. Mari kita coba, ini dia, ada 3. Shock banget, 1 juta cuma 1 lembar guys. 1.100.000 1 lembar aja. Di Jepang budaya antrinya tuh tinggi banget, jadi nggak ada tuh yang namanya serobot-serobot kayak di negara Konoha ya guys. Even di tempat umum kayak gini sama sekali nggak ada suara, bener-bener hening. Terus di stasiun bakalan banyak banget kalian ngeliat orang lari, karena di sana tuh bener-bener tertib guys. 1 detik aja telat itu ditindak. Kalau kalian sering lihat orang tuh geret koper, naik tangga, kecapean di Jepang, itu tuh sebenarnya rada konten sih, karena di sini tuh banyak banget lift guys. Jadi tinggal cari lift, pokoknya cari lift, at least nggak kecapean walaupun ngantri juga sih di lift. Tara, finally udah nyampe daerah Kasai. Jadi aku nginep di sini tuh. Hotelnya tinggal jalan kayak sekitar 150 meteran. Sebenarnya hotelnya tuh biasa aja, tapi semuanya itu kayak serba deket gitu loh. Strategis, Family Mart, Lawson, terus Hotomoto, bahkan McD itu bener-bener kayak di sebelah hotel. Nah kalau di Jepang hotel emang rada mehong say. Jadi 1 jutaan itu tuh hotel budget, bukan hotel yang mewah. Jadi kalau kalian mau nginep hotel mewah di Jepang itu tuh udah pasti harganya 3 juta ke atas per malam. Ini tinggal masuk. Ini kamarnya guys. Tuh. Jadi kamarnya kayak gini. Nih. Oke, kita. Oh, WC-nya kayak gini. Oh iya. Oh, WC-nya begini. Tuh toiletnya. Nah. Oh, raminya. Asik guys. Ada bathtubnya juga. Nih.